Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misterius. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Dan sebelum masuk ke cerita, nanti nama dan tempat akan disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalam cerita nanti. Dan cerita kali ini ditulis oleh Edna Villa, cerita yang berjudul Wanita Cantik Pemberi Kekayaan. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya ingin mengisahkan cerita yang datangnya dari Pak Sam. Beliau menceritakan tentang pengakuannya yang terjerumus ke jerat pesugihan. Walaupun kini masih hidup, tapi Pak Sam tidak bisa lepas dari sumpah janjinya dengan sosok sesembahannya. Begini awal ceritanya. Hidup dengan bergelimangan harta adalah suatu kebahagiaan bagi siapapun, termasuk Pak Sam dan keluarganya. Namun hidup itu seperti roda, kadangkala di atas dan kadangkala berada di bawah. Seperti Pak Sam saat ini. Dulu dia hidup dengan serba kecukupan. Namun sekarang Pak Sam ketar-ketir karena memiliki banyak hutang. Mulai dari hutang ke pihak bank, ke rentenir, ke tetangganya, dan relasi kerjanya, sampai sertifikat rumahnya harus digadaikan. Total hutangnya ini bukan ukuran hutang yang kecil. Tapi waktu itu, Pak Sam yang memiliki usaha kontraktor. Dia tidak mengira kalau usahanya itu bakal bangkrut. Nah, di pikirannya, dengan menjaminkan rumahnya ke bank, usahanya bisa kembali bangkit. Tapi pada kenyataannya, usaha kontraktor yang dibangun dari nol mengalami penurunan drastis. Dari masalah anggaran, masalah bahan, semuanya itu berantakan. Dan relasi kerjanya ini banyak yang menggunakan uang milik Pak Sam tanpa sepengetahuannya. Dari masalah itu, Pak Sam merasa ditipu oleh relasi kerjanya. Usaha yang dibangun dari nol sekarang hancur lebur. Sampai singkat ceritanya, Pak Sam yang sudah buntu pikirannya, bingung harus kemana lagi mencari bantuan untuk bisa menutupi hutang-hutangnya. Dan tanpa sepengetahuan keluarga, Pak Sam pun berangkat ke kota. Sewaktu dia berangkat ke kota, niat awalnya memang ingin mengurus pekerjaannya. Namun di tengah jalan, Pak Sam justru datang ke tempat pesugihan yang terkenal sakti di kota itu. Nah, Pak Sam yang bertemu dengan salah satu juru kunci. Di sana Pak Sam mengutarakan semua masalahnya, dan dia berkeinginan untuk melakukan pesugihan. Sebelum juru kunci mengiyakan keinginan Pak Sam terlebih dahulu disumpah janji oleh sang juru kunci. Kalau memang tekadmu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan, kamu harus bersumpah dan berjanji untuk menjadi pengikut dari sesembahanmu yang akan datang pada saat kamu melakukan ritual nanti. Tanpa pikir panjang, Pak Sam bersumpah janji di depan juru kunci itu. Dan setelah sumpah janji, Pak Sam mulai diberikan arahan tentang tata caranya melakukan pesugihan, mulai dari cara ritualnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual. Ritual yang dilakukan oleh Pak Sam tidaklah instan, tapi ritual yang dilakukannya ini sampai 21 hari. Dan sebelum Pak Sam melakukan ritual di tempat yang tak sama, Pak Sam disuruh mandi kembang oleh juru kuncinya. Setelah mandi kembang selesai, kira-kira jam 7 malam, Pak Sam diantar ke salah satu tempat yang Pak Sam sendiri pun tidak tahu di mana tempatnya. Tapi yang pasti, itu ada di dalam hutan. Dengan berjalan kaki, tak berselang lama Pak Sam dan si juru kunci sampai di sebuah gua yang sangat besar. Dengan keadaan yang gelap gulita, tidak ada pencahayaan sama sekali di dalam gua itu.
Si juru kunci memberikan nasihat kepada Pak Sam. Selama kamu melakukan semedi selama 21 hari, kamu jangan pernah keluar dari gua ini sebelum kamu ditemui oleh sosok penunggu di sini, yang nantinya sosok itu akan jadi sesembahanmu dan akan mengabulkan semua permintaanmu. Pak Sam pun mengiyakan perkataan sang juru kunci. Dan malam itu, Pak Sam ditinggalkan oleh juru kuncinya di dalam gua tanpa adanya pencahayaan. Dan Pak Sam mulai melakukan semedi di dalam gua itu dengan membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh juru kunci. Di malam pertama, Pak Sam harus melewati ujian pertama yang didatangi oleh sosok yang berwujud perempuan yang biasa disebut Wewe Gombel. Wewe Gombel yang berwujud dengan kedua payudara yang panjang dan besar, berambut acak-acakan, dengan lidah yang menjulur sampai ke perut, serta memakai pakaian panjang yang terlihat sangat kusam. Sosok itu nyata ada di hadapan Pak Sam, dengan tatapan tajam yang membuat tubuh Pak Sam gemetar hebat dan ketakutan. Rasa takut itu membuat Pak Sam mulai bimbang. Kalau Pak Sam lari, dia akan gagal melakukan ritual pesugihan, dan hutangnya tidak terlunasi, dan juga rumahnya akan ditarik oleh pihak bank, yang nantinya anak istrinya Pak Sam akan hidup dengan serba kekurangan. Mengingat hal itu, Pak Sam mencoba menghalau rasa takutnya dengan memejamkan mata sembari membaca mantra. Tak berselang lama saat Pak Sam membuka mata, sosok itu sudah menghilang entah kemana. Ujian pertama telah dilewati, sementara Pak Sam tidak tahu waktu itu sudah menunjukkan pukul berapa, dan tidak tahu apa sudah pagi atau siang atau sore ataupun malam, karena suasana di dalam gua itu sangat gelap. Ujian berikutnya, Pak Sam ditemui oleh sosok hewan buas. Sosok itu berwujud harimau dengan gigi taringnya yang panjang. Pak Sam dalam keadaan semedi, tiba-tiba diterkam oleh sosok harimau itu. Sementara Pak Sam sendiri sudah pasrah. Mati ya mati, hidup ya hidup. Sudah tidak dipikirkan lagi yang ada di dalam pikirannya saat itu. Pokoknya saya harus sukses melakukan ritual ini, ucap Pak Sam. Sesuai pesan dari juru kuncinya, sosok apapun yang datang menghampiri Pak Sam jangan pernah bangkit atau kabur dari gua itu. Pesan itu diingat betul oleh Pak Sam. Dari Wewe Gombel sampai kelelawar yang berwujud besar pun datang mengitari Pak Sam. Tak sampai di situ saja. Ujian selanjutnya, Pak Sam didatangi oleh sosok yang benar-benar aneh, dan baru pertama kali Pak Sam melihat sosok itu. Sosok berkepala, tapi tanpa badan, dan di bagian leher dan perutnya itu terlihat organ dalamnya. Kalau orang bilang itu sosok kuyang. Sosok kuyang yang memandangi Pak Sam dengan tatapan tajam membuat Pak Sam nyaris saja pingsan, karena sosok kuyang itu mengeluarkan darah dengan bau yang sangat anyir dari bagian ususnya. Pak Sam yang berusaha menahan mual sembari membaca mantra agar ritualnya ini berhasil. Sosok kuyang yang masih di hadapan Pak Sam perlahan-lahan pun menghilang. Kejadian aneh itu benar-benar dilewati oleh Pak Sam. Dari sosok siluman ular besar, hewan buas, serta sosok gaib lain yang wujudnya aneh dan menyeramkan. Nah, ujian yang paling menyeramkan bagi Pak Sam itu adalah saat Pak Sam didatangi oleh sosok pocong yang wajahnya itu tidak lain wajah dirinya sendiri. Sosok itu muncul tepat di hadapan Pak Sam,
sampai membuat Pak Sam kaget dan terjatuh dari tempat semedinya. Sosok pocong yang semakin mendekat dengan menundukkan kepala sembari menatap tajam Pak Sam yang bangkit untuk melakukan semedi lagi. Pocong itu tiba-tiba meludah tepat di wajahnya Pak Sam. Air ludah yang membasahi wajahnya. Semakin lama dirasa air ludah itu semakin panas, seperti membakar wajahnya Pak Sam. Panas, panas, panas. Rasa panas yang menjalar di wajahnya, dengan dibarengi keringat dingin yang bercucuran, membasahi seluruh tubuhnya Pak Sam yang sedang melanjutkan semedinya. Sementara Pak Sam yang ingin sekali mengusap air ludah pocong itu. Namun Pak Sam takut, jika dia mengusap air ludah itu, maka akan menggagalkan acara ritualnya. Akhirnya Pak Sam membiarkan air ludah itu membasahi wajahnya dengan menahan rasa panas dari air ludah pocong itu, sembari membaca mantra agar ritualnya ini tidak gagal. Sampai beberapa jam kemudian, akhirnya pocong itu menghilang. Dan setelah sosok pocong itu menghilang, tidak berselang lama, Pak Sam didatangi sosok wanita yang sangat cantik. Sosok itu belum pernah dilihat Pak Sam di dunia nyata, dan sosok itu pun menanyakan ke Pak Sam, "Apa yang membuat kamu semedi di tempat ini?" Dengan lantangnya Pak Sam menjawab, "Aku semedi di sini untuk mendapatkan kekayaan agar semua masalahku bisa teratasi." Sosok cantik tersebut pun menjelaskan, "Aku akan mengabulkan segala keinginanmu, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan jiwamu untukku." Pak Sam yang sudah menandatangani dalam gaibnya sebuah sumpah janji setianya yang akan menjadi pengabdinya. "Iya, saya siap." Dan syarat yang kedua, Pak Sam harus menjadi suami dari sosok wanita cantik bak bidadari itu. Pak Sam yang mendengar tutur dari sosok wanita itu sontak saja kaget, karena sosok itu ingin menikah dengannya. Dan tanpa pikir panjang, Pak Sam pun mengiyakan keinginan sosok wanita cantik itu. Saat acara pernikahan dengan sosok wanita itu, seakan-akan Pak Sam tidak ada di tempat semedinya, tapi di alam gaib sosok wanita itu. Di sebuah kerajaan yang sangat indah, Pak Sam melangsungkan pernikahan dengan sosok wanita tersebut. Dan nikahnya pun seperti nikah di dunia nyata. Ada wali dan juga ada saksi. Setelah pernikahan itu selesai, Pak Sam pun langsung berhubungan badan dengan wanita cantik tersebut. Dan sosok itu memberikan saran agar Pak Sam menyiapkan satu kamar khusus, sebuah kamar kosong yang akan digunakan untuk mereka setiap berhubungan badan, dan sosok itu akan datang di waktu yang sudah dijanjikan, dan waktunya itu sebulan sekali setiap Jumat Wage. Namun yang membuat aneh, setelah syarat itu disampaikan ke Pak Sam antara percaya atau tidak tahu kalau dirinya ini sudah berada di dalam gua lagi. Dan setelah syarat yang ketiga tadi disampaikan, Pak Sam disuruh untuk pulang. Saat disuruh pulang, Pak Sam langsung berdiri dan keluar dari gua menemui juru kunci dan menceritakan apa yang dialaminya selama melakukan ritual. Nah, setelah menceritakan itu semua ke juru kuncinya pun mempersilahkan Pak Sam untuk pulang. Sampai singkat ceritanya, setelah sampai di rumah, Pak Sam bertemu dengan ketiga anaknya dan istrinya. Tanpa melupakan syarat yang ketiga,
Pak Sam langsung mencari tempat atau kamar yang akan dijadikan untuk ritualnya di rumah besar yang dimilikinya yang sudah digadaikan ke pihak bank. Pak Sam menyiapkan segala sesuatunya yang sesuai dengan saran yang diajarkan oleh juru kunci, mulai dari kemenyan sampai kembang 7 rupa. Setelah semua sesaji itu sudah lengkap, yang kebetulan malam itu Jumat Wage, Pak Sam mulai membaca mantra, dan tidak berselang lama, sosok berwujud cantik itu datang. Pak Sam yang sudah tahu maksud dari kedatangan sosok gaib itu, keduanya langsung berhubungan badan. Tapi sebelum Pak Sam ini berhubungan badan, sosok wanita cantik itu datangnya tidak sendiri, tapi didampingi beberapa dayang dengan membawa kantong yang berisi uang, dan jumlahnya itu sangat banyak. Bukan hanya puluhan juta, bahkan kalau dihitung-hitung, mungkin kisarannya miliaran. Itu hasil dari sekali hubungan Pak Sam dengan sosok wanita itu. Singkat ceritanya, ritual itu dilakukan selama 1 tahun. Segala hutang piutangnya sudah terlunasi. Bahkan usaha kontraktornya bisa berkembang lagi seperti sebelumnya, bahkan lebih berkembang pesat. Tapi selama 1 tahun, Pak Sam diberi uang oleh Ratu Iblis atau demit yang menyerupai wanita cantik itu. 1 tahun itu, 4 kali Pak Sam terima uang yang sangat banyak. Dan uang itu pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Pak Sam sekeluarga kembali hidup dengan bergelimangan harta. Tapi di balik itu semua, ada dampak yang harus diterima Pak Sam, yang sudah bersekutu dengan iblis yang sangat cantik dari kerajaan iblis. Pak Sam sangat sadar dengan apa yang dilakukan selama ini, yang selalu berhubungan badan di setiap bulannya, tepatnya di hari Jumat Wage. Pak Sam pernah berusaha untuk melepaskan hubungannya dengan siluman cantik itu, mulai dari bantuan dukun-dukun yang sakti, dari kiai ternama, dari siapapun yang dipercaya dan diyakini mampu melepaskan hubungan antara Pak Sam dengan ratunya kerajaan pesugihan. Tapi usahanya Pak Sam ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Dari semua cara yang telah dilakukannya ini, Pak Sam hanya bisa pasrah, hidup dengan segala kemewahan dan serba kecukupan. Namun hati dan pikirannya Pak Sam tidak pernah tenang. Pak Sam pun meyakini tidak akan bisa lepas dari sosok wanita cantik itu. Karena sebelum Pak Sam ini mendapatkan pesugihan dan bersekutu dengan sesembahannya, Pak Sam sudah berjanji dan bersumpah untuk menjadi abdi atau budak di kerajaan sesembahannya. Dan Pak Sam meyakini kalau pesugihan yang dilakukannya saat ini, harta bendanya ini akan ditarik kembali oleh ratu kerajaan pesugihannya kalau tidak ada yang meneruskan ritual pesugihannya. Karena selama melakukan ritual, tidak ada yang ditumbalkan. Istrinya, anaknya, ataupun keluarganya yang sampai sekarang masih hidup dan yang akan menjadi tumbal itu, ya Pak Sam sendiri, karena dia yang sudah bersumpah janji di hadapan sang juru kunci. Entah harus berapa lama lagi Pak Sam harus bersekutu dengan sesembahannya yang setiap Jumat Wage harus meladeni sosok siluman yang menyerupai wanita cantik itu. Dan itulah kisah pesugihan yang dialami oleh Pak Sam. Bagi kalian semua yang mendengar cerita ini, jangan pernah sedikit pun berpikir tentang keinginan untuk mendapatkan kekayaan dari pesugihan. Entah itu pesugihan kecil, besar,
iblis ini, iblis itu, atau sebagainya. Karena setiap pelaku pesugihan tidak akan bisa terlepas dari jeratan iblis pesugihan secara begitu saja, tanpa adanya tumbal. Nah, pesugihan yang dilakukan Pak Sam inilah yang pelakunya sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Karena sudah bersumpah dan berjanji sendiri akan menjadi pengikut setianya sosok iblis yang menjadi sesembahannya. Sekarang ini alhamdulillahnya, Pak Sam masih sehat walafiat, tapi dirinya tidak akan bisa lepas dari sumpah dan janjinya dengan sosok sesembahannya. Dan ada pesan dari Pak Sam yang disampaikan, agar siapapun yang mendengar cerita ini, jangan pernah sekalipun berpikir untuk mencari pesugihan secara instan, atau apapun itu bentuk pesugihannya. Dan dari cerita Pak Sam ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.